Hello everyone, welcome back to another episode of Ngopi, ngobrol penuh inovasi di kampus Biru Muda. Nah, kalian pasti kaget kenapa saya tiba-tiba opening pakai bahasa Inggris. Soalnya hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Tentunya kita akan bahas tentang pendidikan dan inovasi yang bermakna, inovatif, dan unggul sebagai motivasi dan juga teladan tentunya. Nah, kalian di sini pasti pernah dengar kan kalau misalnya Universitas Negeri Semarang ini mempunyai international class di berbagai prodinya. Dan hari ini kita bakal kedatangan tamu yang dari international class itu sendiri, yang nantinya kita akan kulik-kulik pengalaman dan juga motivasi dari mereka sehingga bisa menjadi tauladan bagi kita semua. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut bintang tamu kita. Selamat pagi, Kak. Pagi. Baik, Kak. Sebelum kita lanjut ngobrol, mungkin Kakak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada penonton semuanya, Kak. Perkenalkan, nama saya Murad Haidsano, berasal dari Turkmenistan. Saya kuliah di Universitas Negeri Semarang, jurusan Pendidikan Matematika International Class. Halo semuanya, kenalin namaku Zora Samira. Aku dari Pendidikan Matematika International Class angkatan 2018. Berarti Kakak ini dua-duanya dari angkatan 2018, betul ya, Kak? Ya. Yeah. Nah, Kak, kita ini kan nanti akan bicara tentang international class sendiri yang Kakak ikuti dari tahun 2018 itu ya, Kak? Sebelumnya itu saya penasaran, Kakak ini apakah dulu sebelum masuk di Universitas Negeri Semarang di international class ini, apakah basicnya dari SMA atau high school yang memang sudah internasional atau bagaimana, Kak? Mungkin bisa diceritakan? Kalau saya sendiri berasal dari Turkmenistan, jadi di sana sekolah saya itu international school. Berarti memang sudah kurikulum internasional sendiri seperti itu ya, Kak? Iya. Kalau dari Kak Zora sendiri, Kak? Aku tuh ya dari sekolah negeri biasa di kota Semarang ini sih, bukan kelas internasional kelas atau bilingual begitu ya. Apalagi yang gurunya dari luar negeri itu enggak sih, ya di negeri dari Indonesia sih. Dari sekolah SMA negeri gitu ya, Kak? Iya. Nah, kalau kita tahu kan Kakak ini dari sekolah yang berbeda ya, Kak. Yang Kak Murad ini dari luar Indonesia dan Kak Zura sendiri dari dalam Indonesia. Nah, itu dulu waktu awal masuk apakah tesnya berbeda atau bagaimana, Kak? Mungkin bisa diceritakan ke penonton, Kak. Awal masuk ke UNES untuk pendaftarannya. Pertama melalui online, daftar online, kemudian ada wawancara. Kalau lolos itu nanti akan ada tes bahasa Inggris ya. Kalau itu lolos sudah bisa masuk kuliah di UNES. Berarti dulu seleksinya melalui wawancara dari dosen sini ya, Kak? Iya. Kalau dari Kak Zura sendiri dulu bagaimana, Kak, pengalamannya untuk masuk sini? Kalau masuk sini dulu itu ya dari SNPTN, SBM begitu ya. Jadi memang dari awal masuk dulu semuanya, nanti baru disaring lagi, diseleksi ngisi tes begitu, dan nanti baru keluar hasilnya ke siswa mahasiswa yang keterima di internasional kelas. Berarti kalau yang dari Kak Zura sendiri itu masuk sini dulu baru disaring seperti itu ya, Kak? Iya. Tapi apakah untuk yang angkatan depan ini masih seperti itu, Kak? Atau mungkin ada informasi? Kalau setauku kalau sekarang ini sudah sejak awal begitu ya. Nanti itu lebih selanjutnya bisa dilihat di laman penerimaan.unes.ac.id. Seperti itu. Iya. Tadi kita udah bicara tentang penerimaan nih, Kak. Selanjutnya kan langsung masuk ke perkuliahan ya, Kak. Itu apakah pas sebelum perkuliahan ada kelas khusus atau ada persiapan khusus, Kak, sebelum masuk ke international class? Apalagi kan Kak Murad ini dari luar negeri ya. Itu apakah perlu ada persiapan khusus sendiri, Kak? Kalau saya tidak ada persiapan khusus deh. Kita langsung masuk kuliah mulai
kuliah gitu. Oh, berarti langsung aja dimulai gitu ya Kak? Iya, langsung aja. Dari Kak Zora sendiri apakah sama? Soalnya kan Sama. Kak Zora dulu dari SMA reguler, Iya. terus tiba-tiba masuk ke international class gitu Kak? Sama sih, jadi ya langsung hari pertama masuk kuliah ya itu pelajaran itu atau mata kuliah hari pertama itu. Nah, Kak Zora sama Kak Murat kan udah mention perkuliahan ya, masalah perkuliahan ini. Nah, kalau dari perkuliahan itu apakah dari international class menggunakan full English atau bagaimana Kak? Dari pemaparan materi dari dosen seperti itu Kak, mungkin bisa dijelaskan. Kalau kuliah itu pembelajarannya dalam bahasa Inggris ya, dan materi-materi juga dalam berbahasa Inggris, kemudian tes, ujian juga dalam berbahasa Inggris. Jadi di kelas juga dosen berbicara dalam bahasa Inggris biasanya. Oh, berarti juga buku pegangan dan modul yang digunakan juga menggunakan bahasa Inggris begitu ya Kak? Iya, betul. Nah, itu apakah ada kesulitan Kak waktu melakukan perkuliahan? Soalnya kan mungkin agak kaget gitu ya karena sudah langsung menggunakan full English seperti itu Kak. Mungkin bisa diceritakan ke penonton tentang kesulitan yang dihadapi Kak. Kalau pasti ya awal kali masuk di international class itu ada ketakutan ya, karena itu sesuatu yang baru kita, khususnya aku alami pertama kali begitu ya masuk ke international class ya. Ketakutan, kekhawatiran itu pasti ada ya. Tapi ya seiring berjalannya waktu ya bisa beradaptasi, bisa mengikuti mata kuliahnya hingga sampai detik ini begitu ya, sampai skripsi dan sudah sidang ya akhirnya bisa dijalani aja. Kalau dari Kak Murad sendiri mungkin ada kesulitan yang dihadapi Kak? Ya, kalau saya sendiri ada kesulitan yang pas pertama masuk ya, selama mungkin 1 semester ya. Susahnya itu kurikulumnya mungkin, soalnya kurikulum sekolah di Indonesia sama di negara saya itu berbeda. Saya research juga ternyata berbeda. Jadi kesusahan saya itu dalam kayak membuktikan masalah ya, dan kayak proof gitu. Iya. Jadi susahnya bagian itu memahami materi. Oh, Iya. mungkin soalnya kan dari kakak berdua ini juga dari matematika ya, mungkin ada pembuktian teorema seperti itu ya. Iya. Iya. Oh, berarti lebih ke adaptasi dari materi sebelumnya yang di high school terus betul. ke universitinya beda gitu ya. Benar sekali. Iya. Apalagi kan dulu aku kira ya materinya sama kayak zaman kuliah begitu ya, ternyata ya waktu di kuliah ini adalah materi yang lebih dasarnya begitu. Apalagi bahasa yang digunakan kan bahasa akademik. Iya. Jadi ya harus bisa memperluas wawasan kita tentang bahasa-bahasa akademik yang dalam bahasa Inggris juga. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya ngomong tentang perkuliahan ini, kan kalau di kuliah itu ada yang namanya mata kuliah umum, Kak. Kalau mata kuliah umum sendiri yang anak international class ini, apakah sama seperti anak reguler atau ada kelas khusus untuk mata kuliah umumnya, Kak? Kalau untuk mata kuliah umum itu dalam berbahasa Indonesia, soalnya dan kelas juga berbeda dengan yang kelas internasional. Jadi dari mahasiswa dari berbeda prodi, berbeda jurusan, mereka kumpul gitu dalam satu kelas. Itu menurut saya sebenarnya bagus sekali untuk mengenali dengan banyak orang gitu. Jadi itu mungkin ada Betul. tambahan dari. Betul sih, kalau mata kuliah umum yang waktu kita ini ya masih dengan kelas reguler lainnya ya, bahkan bisa di gedung lain, Oh, iya. MKU-nya. Yang jadi satu antar mahasiswa fakultas itu ya? Atau bisa kumpul semua yang mungkin dari angkatan di atas, angkatan selanjutnya tuh bisa kumpul bersama. Ya mungkin nggak tahu ya, nanti selanjutnya mungkin ada inovasi lagi begitu ya dari kampus biru kita. Tunggu saja. Dan itu misalkan berbeda fakultas kita perginya,
Jadi bisa tahu UNES gitu. Iya, UNES iya. bisa kalau enggak misalkan cuma di FMIPA, menurut saya kita belum tahu dengan fakultas-fakultas yang lain gitu. Jadi itu membantu untuk kita tahu lingkungan UNES ya. Dan juga kultur budayanya mungkin Iya, ya ada betul. ya. Betul, betul. Nah, kalau misal dari tugasnya sendiri Kak, tugas yang diberikan selama perkuliahan ini apakah berbeda dengan mahasiswa reguler? Seperti mungkin bahasa yang digunakan itu tugasnya juga apakah full English atau bagaimana Kak? Mungkin bisa diceritakan ke penonton. Kalau tugasnya itu, kalau bahasanya sih dalam berbahasa Inggris ya. Cuman buku-buku yang kita pakai itu ada yang tulis profesor orang Indonesia, ada yang profesor dari luar negeri juga. Jadi buku-bukunya itu berbeda, cuman bahasanya sama, bahasa Inggris. Oh, seperti itu. Nah, dari yang saya tahu ini kakak pernah student exchange ya di luar negeri, di Jerman ya Kak. Itu mungkin bisa diceritakan Kak kepada penonton, mungkin bisa memotivasi mereka untuk masuk kelas internasional seperti apa Kak? Iya, ini juga salah satu keuntungan ya, atau zaman sekarang itu namanya privilege gitu ya, ketika mengikuti di kelas internasional. Jadi ketika kalian nih yang ada di rumah nanti mengikuti kelas internasional, peluang bisa mengikuti scholarship atau beasiswa di luar negeri itu terbuka lebih lebar begitu ya. Nanti kuotanya juga lebih banyak, bahkan semuanya itu dari kelas internasional yang akan mengikuti scholarship itu. Waktu itu aku ikut di semester 6 di Jerman, nama universitasnya itu kalau disingkat JMU begitu ya, soalnya panjang ya. Julius Maximilian gitu, universitas gitu, U-nya itu universitas. Seru juga sih awalnya, nanti bisa tahu begitu ya budaya di Jerman seperti apa, terus etos kerjanya bagaimana di sana, itu bisa menjadi nambah pengalaman begitu ya, kita bisa mencontoh yang baik begitu ya dari negara itu dan materi pembelajarannya. Nah itu kan waktu itu aku ikut mata kuliah yang di Jerman itu namanya matematika modeling. Itu kalau di pendidikan matematika dikonferensikan ke matematika media. Nah nanti selain mendapatkan ijazah, nanti kita juga mendapatkan surat keterangan bahwa orang atau nama bersangkutan itu pernah mengikuti kegiatan student exchange di universitas tersebut dengan nilai tersebut gitu sih. Jadi ya keuntungannya mungkin lebih besar begitu ya, bisa menjadi nilai tambah buat diri kita ya, misal nanti mau bekerja, berkarir atau melanjutkan studi begitu, sangat banyaklah keuntungannya buat diri kita. Nah, Kak Zora tadi kan udah mention berapa privilege. Kalau dari Kak Murad sendiri, apakah pernah merasakan privilege sendiri sebagai anak internasional kelas Kak mungkin? Iya, itu menurut saya ada banyak manfaatnya ya, kayak untuk kalau misalkan kemarin itu saya bekerja di Thailand ya selama 2 tahun, itu seperti internship. Jadi saya dapat kesempatan untuk bekerja di sana selama 2 bulan. Itu karena saya dari kelas internasional matematika, jadi saya mereka belum tidak minta dari saya itu masuk TOEFL atau IELTS gitu. Jadi cuman saya wawancara dalam berbahasa Inggris sama mereka, jadi keterima gitu. Jadi manfaatnya itu menurut saya luar biasa. Jadi dapat manfaat banyak gitu. Mungkin sampai sekarang penonton di sini udah mulai termotivasi ya untuk ikut international class ya. Apalagi mendengar tadi banyak sekali privilege yang didapatkan seperti itu. Nah, karena kakak-kakak ini kan basicnya dari jurusan yang pendidikan Kak. Nah, di pendidikan sendiri itu kita tahu kalau ada magang yang praktek mengajar itu. Kalau misalnya di UNES ini istilahnya PPL ya Kak. Kalau dari PPL sendiri itu bagaimana Kak? Apakah dulu kakak-kakak ini di kelas internasional
atau bagaimana Kak? Mungkin bisa diceritakan ke penonton. Silahkan Kak. Kalau PPL, saya PPL-nya di sekolah Cambridge School ya. Iya. Jadi kurikulumnya itu Cambridge Curriculum. Mengajarnya juga dalam berbahasa Inggris. Oh itu kalau boleh tahu di sekolah mana Kak? Di sekolah SMA Semesta. Oh berarti memang dulu PPL-nya di sekolah yang khusus internasional gitu ya Kak? Iya. Kalau dari Kak Zora sendiri? Kalau aku sendiri ya di sekolahku dulu begitu ya. Jadi kan sistemnya PPL kita di UNES itu kan kayak KRS-an gitu ya. Jadi daftar sekolahnya apa aja, ya kita cepet-cepetan nih buat ngeklik sekolah itu karena kuotanya terbatas, hanya 2 orang aja dari berapa ratus ya, dari prodi pendidikan matematika aja udah banyak sekali. Tapi selain tadi ya, kan juga SMA Semesta kan masuk dalam itu. Ada juga nanti ada sekolah di Singapura juga. Jadi temanku ikut di Singapura Indonesia. Jadi dibuka, terus kita nanti ada seleksinya juga, kayak ngisi berkas, terus wawancara, dan barulah kepilih siapa aja yang ngajar di sekolah Singapura itu. Jadi ini juga salah satu kebuka luasnya international class, bisa PPL di luar negeri juga loh, karena lagi pandemi ya kemarin jadinya daring. Mungkin nanti kalau udah longgar bisa kalian ke luar negeri. Nah itu juga salah satu privilege ya Kak, bisa menjadi nilai plus dari mahasiswa sendiri karena dari international class jadi lebih mudah untuk masuk ke sekolah atau mungkin perusahaan luar negeri begitu ya Kak. Betul. Boleh tambah sesuatu? Silakan Kak. Boleh aja. Saya mau sampaikan keuntungan lagi tentang kelas internasional. Jadi misalkan saya mau lulus sekarang, sebentar lagi, saya daftar bekerja untuk di luar negeri ya, di Mongolia. Saya keterima. Kenapa? Karena saya dari kelas internasional dan keterima itu cuman ada wawancara dalam bahasa Inggris ya. Jadi jadi manfaatnya itu apa namanya? Oh, berarti Bisa memudahkan untuk kita dapat bekerja gitu dari luar negeri maupun di Indonesia juga. oh iya. Selamat dong dan selamat dikerja. Ya, terima kasih. Oh ya, kita ucapkan selamat untuk Kak Murad ya. Di luar negeri. Iya, karena memang ternyata banyak sekali ya Kak privilege-nya, terus juga bisa jadi nilai plus untuk mahasiswa internasional segini ya. Nah, berbicara mengenai perkuliahan, itu tentu kita nggak bisa jauh-jauh dari skripsi Kak. Iya, Soalnya kan memang itu salah satu kewajiban yang harus dilakukan untuk mahasiswa ya Kak. Nah, dari internasional kelas sendiri ini, skripsinya itu apakah full berbahasa Inggris atau bagaimana Kak? Mungkin bisa diceritakan. Oke, kalau saya di kelas internasional ya, itu skripsinya dalam berbahasa Inggris ya. Jadi dan penelitian juga dalam berbahasa Inggris, dan mungkin penelitiannya juga saya di SMA Semesta, jadi Cambridge School tetap ya itu skripsinya dalam berbahasa Inggris. Oh berarti memang international class ini memang skripsinya tentu mengikuti ya Kak, karena international class tentu pakai bahasa Inggris. Nah seperti yang saya tahu Kak Zora kan dulu udah pernah sidang ya Kak, udah sidang. Ya. Alhamdulillah. Nah itu waktu sidang itu pengalamannya bagaimana Kak? Soalnya kan Kakak sendiri dari international class, apakah itu presentasinya pakai bahasa Inggris atau bagaimana Kak? Mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman. Iya, jadi kemarin waktu sidang itu pakai bahasa Inggris gitu ya, dari awal pembuka sampai penutup. Bahkan ketika tanya jawab juga menggunakan bahasa Inggris. Ya, tapi ada juga yang pakai bahasa Indonesia waktu tanya jawab, ya karena tergantung nanti dosennya begitu. Tapi dari awal presentasi menggunakan bahasa Inggris. Ya mungkin karena sudah kebiasaan begitu ya, waktu kuliah presentasi pakai bahasa Inggris, jadinya waktu sidang kemarin ya alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Pastinya sudah latihan juga ya sebelumnya. Nah, oh ya Kak,
mungkin di sini kan ada penonton yang masih SMA atau mungkin punya cita-cita atau punya plan untuk ikut international class di UNES. Nah, dari kakak sendiri ini ada nggak sih tips yang bisa diberikan kepada penonton? Apa yang perlu dipersiapkan atau apa yang perlu dipelajari sebelum masuk ke international class sendiri, Kak? Mungkin bisa disampaikan kepada penonton. Kalau untuk bagi orang luar negeri ya, yang mahasiswa yang orang luar negeri yang mau masuk UNES, meningkatkan matematikanya dan bahasa Inggrisnya juga. Soalnya kalau masuk international class itu butuh bahasa Inggris juga. Jadi dari sekarang yang mau masuk kuliah di sini di UNES, belajar matematika dan bahasa Inggris terlebih dulu. Jadi saran saya itu. Dan ya mencoba untuk selalu cari ilmu ya. Berarti memang persiapannya harus bahasa Inggrisnya dikuasai gitu ya, Kak. Kalau dari Kak Zora sendiri, apakah ada tips khusus, Kak, untuk penonton-penonton yang mungkin berencana masuk ke international class, Kak? Ya, mungkin aku mau nambah dari Mira tadi ya, mungkin itu langkah-langkahnya ya supaya bisa terus termotivasi, yaitu ya tentu menentukan target atau tujuan awal kalian mau masuk international class. Jadi ketika menjalankan langkah-langkah itu, terus di tengah jalan ada kesulitan, kalian tetap bisa terus termotivasi buat masuk international class. Nggak akhirnya jadi mundur begitu ya. Jadi terus ingin masuk international class. Jadi tetapkan target awal kalian dan ingat terus target dan tujuan kalian. Iya. Mungkin sebagai penutup nih, Kak, apakah ada pesan-pesan yang mau disampaikan ke penonton atau mungkin ke FMIPA UNES sendiri, Kak? Silahkan. Okay, brother and sisters who is watching us, I highly recommend to you to study in class international, especially mathematics education, and keep study, keep learning, so you will be successful in the future. Amin. Kalau Kak dari Kak Zura sendiri mungkin ada pesan, Kak, untuk penonton atau mungkin untuk FMIPA UNES? Iya. Hello brother and sister in the home, and maybe is while studying in the home you can always to study and more increase atau improve your skill in English and knowledge, and then come on register to international class and you won't to regret it. Kamu gak akan menyesal masuk di international class. Oke. You won't regret it. Oke, penonton. Oke, terima kasih untuk Kak Zora dan Kak Munat karena sudah mau mampir ke sini, sudah mau sharing-sharing dan juga ngobrol bareng. Sukses terus selanjutnya untuk Kak Zora dan juga Kak Mirat. Iya. Nah, dan terima kasih juga untuk penonton semua karena sudah menonton episode ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ke channel FMIPA UNES. Dan jangan lupa untuk kepoin video-video lain dari channel FMIPA Universitas Negeri Semarang. Okay. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!